Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Yai Imigrasi, bersama Yogi, Arki, Rolando. Oke, baru dong. Siapa dong kita di Ya makanya ini kan kita bertiga. Oh, ya kan. Oke. Pastinya kita ada narasumber di sini, teman kita juga buat ngobrol-ngobrol santai malam ini. Dimas. Oke. Dimas ya nama panjang nih. Dimas Maratama. Dimas Maratama. Maratama itu apa sih? Ini marga apa sih? Iya. Marga itu singkatan sebenarnya dari Oh, Ma. Marta. Mara. Maratama. Udah. Sama kayak nama gue berarti. Nama gue juga gabungan dari bokap nyokap. Tirama. Oh. Nusa itu? Tirama. Nuza nama kakek gua. Enggak, Kakek dan Tirama. nyokap pakai dari bokap. Kan mau aku ngomong itu kan tuh. Iya, Ti. Nama bokap. Nama nyokap. Ma itu anak pertama. Masa Tirun aja nih, Wak? Ih, si Dodol. Dia ngomong Dodol nih. Anjing. Kalau gua Marta pertama itu Marta itu pertama. Jadi Marta pertama. Anak pertama. Lu yang sama lu? Gua anak pertama. Dari? Dari 3 saudara. Tapi kan memang orang tua zaman dulu tuh memang kalau buat nama anakku kebanyakan memang singkat sih nama gua. Kalau kayak sekarang gitu, gua punya anak gitu ya. Kayak geli gua, bukan Jangan. Iya, yang pajangan tuh kayak Namanya terlalu barat. kayak kurang menurut gua sih. Namanya terlalu Kalau kita nggak tahu nama gua anak orang lah. Tapi kayaknya kita udah jarang sebenarnya nama kayak ya nama yang misalnya nama-nama bagus tuh kayak Anessa. ya sekarang itu. Nah, ya kan? Nggak ada lagi yang namanya misalnya kayak namanya Boy itu ya Boy umum lah Boy ya. bagus lah, Boy. Tapi nggak ada lagi kayak namanya Parjo. Rikla. Emang nggak ada sih, Bang. Narvo. Pep. Nggak ada lagi. Nggak tahu dulu tuh orang-orang malah tapi kayaknya zaman bokap kita tuh ya yang lebih pengen nama belakangnya anaknya. Iya, betul. Ada. Itu ada. Nama Buat tapi musikal FR. Oh, nggak dulu kan jelas misalnya misalnya nama bapaknya Sayuri, Yakub Sayuri gitu. Ya, Itu kan. Lebih ke bin ya kalau gitu. Itu. Tapi kalau di Islam memang pakai bin. Harusnya pakai bin. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Asyik, Asyik. Utsman bin Affan. Bin itu kan sebenarnya nama itu satu nama ngomongnya. Binnya itu nama bapaknya. Apanya iya. Kayak sahabat Nabi itu kan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kayak gitu kalau di Islam itu kayak gitu. Iya. Kalau di Kalau lu orang Yahudi sorry. oh Tapi ada yang kebijakan nama anak saya itu Elvansa Malven. kita keren sih namanya. Itu Kemarin gue waktu pas episode yang lalu gue tanya SAH apa SCA, ternyata SCA kan. Syah. Elvansyah. Malpendo. Nama kebetulan Mahal sih namanya. bikin penawaran kan dia vice director. Gue tulis Elvansyah Malvendo. Salah. Kurang N. Untung nggak komplain orangnya. Langsung gue minta maaf kan. Maaf pak, salah. Bukan. Aman kata dia. Aman, dia paling berbesar hati. Wih bener. Itu apa namanya pokoknya emosi dia itu kalau sama yang lain nggak kurang lah. Kurang ya. Iya, paling sama Yogi. Jadi itu Yogi ini kayak sumbu. Pokoknya apa yang dikatakan udah meledak udah. Iya kayak story gitu ya. Bener. Ya itu saking terlalu cintanya dari dua itu. Itu tanda sayang lah. Tanda sayang. Karena sayang. Jadi kalau bokap tadi kalau kita ada yang nggak suka mesti dia marah. Iya. Sama. Kalau bukan dia. Oh nggak apa-apa. Koyokan gue sama dia sedikit ngomong ya lebihnya ibu kata gue kan tapi balikin lagi Bang. Bisa Iya lah, Roy. Cuma sambil Tapi gimana? Dia aman. aman dia baru 40 hari waktunya saya datang di rumah gue ini
Masih muda 3 tahun gitu. Drag truknya si Candice nggak pernah itu. Itu ID. Pacas, itu sebenarnya parah. Itu udah kegelapan sebenarnya. Bahaya itu urusan. Jadi apa kegiatan sekarang, Dim? Sekarang kantor aja, terus ada kegiatan side job gua sama Edo. Di Alcantara, sorry. Di antara Oh iya, kantor pas itu ya, di ya kemarin. side job gua lah. Tuh. Di awal mulanya gua sama Edo, ya mungkin udah cukup lama lah kita di bidang ini ya, entertain gitu, di vendor produksi. Selama ini kan kita ikut sama Bang Hendri ya, abang kita lah. Abang kita semua ya. Nah itu ilmunya banyak banget ya abang itu. Betul. Kebetulan abang mungkin lagi istirahat sebentar, ya mungkin lah sekarang udah mau on fire lagi abang. Amin. Lagi pelan-pelan. Kita support terus gitu. Itu Nah, ya. selagi abang masih menyelesaikan istirahatnya sebelum on fire lagi, Kalian berkarya. gue sama Edo nggak mau berhenti berkarya lah. Akhirnya gue diskusi sama Edo, gimana Wak kalau kita bikin perusahaan juga, tapi kita tetap pakai barang-barangnya abang gitu. Cuman kita yang produksi, kebetulan workshopin di rumah gua. Akhirnya kita bikin perusahaan sendiri, namanya CV Amara Dwi Pantara. Oh, jadi Alcantara. Kita singkat jadi Alcantara Production. Itu filosofinya apa tuh dari nama itu? Kalau filosofi gue ngambilnya dari bahasa Sanskerta sih. Oh, Gitu. Amara. Ya, ntar dulu. Ya wajar, Wak. Saya itu. Harus sering. Harus langsung. Benar. Harus Tanya. Iya juga. Terus. Ya, Amara karya Dwi Pantara. Amara itu bahasa Sanskertanya lebih ke apa ya, everlasting lah gitu, abadi gitu. Iya. Terus itu di karya tetap karya, artinya Dwi Pantara itu lebih ke Nusantara. Gue nggak bisa ngilangin image dari MCN. MCN itu menarik Citra Nusantara. Ya. Kalau gue contek dari Nusantaranya mungkin Rezekinya nular juga ya. dia nggak terlalu nyontek, tapi namanya tetap pakai Sanskertanya ya. Itu Dwi Pantara, sama artinya kayak Nusantara. Siapa yang ngusulin nama itu? Apa bareng-bareng sama Edo? Awal mulanya sih ada 3, ada yang Bagus, gua sama Rahman. Nah, Oh, belum ada Edonya berarti? belum ada Edonya awalnya itu. Edo masih di Jakarta waktu itu. Oh. Setelah itu kebetulan si Rahman dan Bagus ini kemarin sibuk kuliah. Saat pembuatan itu memang kita on fire buat itu, terus itu kita buat nama itu juga usulan dari mereka. Terus ternyata mereka lagi sibuk kuliah gitu. Dan akhirnya sampai sekarang sih belum ada keputusan mereka untuk comeback. Cuman gua harap sih bakal comeback. Tapi untuk sementara mengisi kekosongan mereka, ya Edo lah sebagai penggantinya, dan mereka tidak keberatan dalam Edo masuk tim. Dan Edo juga jabatannya sekarang lebih ke wakil direktur lah. Oh berarti nanti kalaupun yang temen-temen lo tadi masuk lagi itu jadi gabungnya nggak ngeluarin itu kan? Enggak. Edo enggak keluar. Ya salah tuh. Enggak. Kecuali Jadi memang tim yang 4. kalau malam ini kita bertiga masuk, Edo keluar. Nggak boleh itu. Karena gue lama itu masih satu itu. Sungguh ketemu api bakaran lah. Dan satu lagi, itu di dalam perusahaan itu kita perlu penasehat. Betul, penasehat kita untuk konsultasi kita tentang manajemen. Sebenarnya itu ada Kak Jovi. Oh, oke. Kak Jovi. Siapa tuh? Ya, Kak Jovi. Kalau pengen ini. Nah, Kak Jovi itu Memang konsultan? Linjot. Oh, dulu punya toko sepeda. It's your bike. Oke. Itu Kak Jovi itu sebagai penasehat kita. Udah lama banget kok nggak ketemu. Ya, ketemu dong ya. Jovi. Masih stay di sini ya. Lama banget dia juga. Lama udah lama banget. Gue nggak tahu. Itu gue nggak pernah ketemu. Gue ketemu sama yang Edo terus. Terus apa aja Alcantara ini? Kemarin dari spill Edo bisa apa layout
gitu ya Leo. Oh macam-macam. Lebih kurang sih sama dengan MCN lah. Gitu. Cuman kalau MCN kan lebih banyak ke barang. Kalau sekarang kita itu konsepnya lebih ke produksinya gitu, produksi event, produksi equipment event, bisa menyediakan juga sound systemnya. Kita ada walaupun kecil-kecilan gitu. Lighting juga begitu. Kalau kita pakai yang berat-berat, kayak contohnya rigging, itu tetap kita pakai punya abang. Nah, karena gue pikir sama Edo ngapain kita buat atau beli, karena punya abang masih ada. Bisa diperdayakan ya. Dan kebetulan punya abang juga lagi nggak kepake lah. Iya, nggak kepake. Bukan nggak dipakai, tapi belum Lagi belum pakai karena ada salah satu dan lain hal tadi ya. Iya. Nah terus kalau misalnya nanti si abang udah aktif lagi nih, ada nggak rencana nextnya untuk ya lebih mandiri atau gimana gitu ngembanginnya? Alat-alat. Mungkin kalau untuk alat-alat tetap ke abang. Tetap kita ke abang. ya karena kita udah hubungannya Ya. udah seperti kakak adik lah ya. Kalau mau sendiri mau beli sendiri Lumayan juga tuh ya. lumayan juga dan perlu tempat luas sih, Betul gitu. betul. Tempat penyimpan ya. Kita punya abang sendiri, kenapa kita nggak Betul. pakai gitu? Oke. Kita berbagi lah. Gitu. Nah, ya tinggal nanti hitung-hitungannya lah ya. Aman sama abang banget. Nah terus project apa nih? Udah berapa project nih yang kira-kira udah dijalanin? Kalau Selama berdiri? untuk project ini karena kita kan berdiri ini baru kurang lebih 1 tahun lah ya. Ya, 1 tahun. Masih dini banget lah untuk banyak project pengalaman gitu. Cuman beberapa project yang udah kita jalanin ini, contohnya klien kita ada Heinz ABC, Oke. terus ada Rokok Kemol, Endorse ya, mau endorse silakan. ada Ya, ada sih. terus itu dalam waktu dekat ini kita ada Hipmiran, Oh, ini ya, running ya. dari Hipmi. Oke. Ya mudah-mudahan itu terlaksana Siap. baik. Amin. Terus itu kita ada dekorasi untuk Queen's Cafe Oke. yang terdekat. Terus itu kita ada Kalbe. Udah banyak dong jalanin. projectnya ya. Yang akan datang insya Allah ada, dan yang sudah terlewatkan ya beberapa klien ya yang gue sebutin tadi gitu. Range harga. Kalau Range harga. misalnya produksi berapa, kalau untuk megang semua acara event itu berapa? Berapa? Kita nggak bisa kayak gitu. Kalau gitu hitungnya harus per spek gitu kan. Oh, Per spek oke. itu ya contoh misalkan produksi fascia frame gitu kan. Itu kan ada hitungannya, ada yang sewa dan ada yang beli gitu kan. Kalau kita produksi langsung putus, kita per meter harganya gitu. Masih bersahabat harganya. Masih bersahabat ya. Kalau sewa Gimana? memang lebih murah Kira-kira. gitu. Terus kalau untuk panggung dan lain-lain tergantung ukuran kan. Gitu. Umum, harganya umum. Gitu. Yang udah pernah nggak sih Arkantara pegang event tapi keseluruhan dari hulu ke hilirnya, sampai dari produksi sampai penyelenggaraannya sampai kepanitiaannya gitu. Kebetulan konser sih gitu, tapi nggak 100%, nggak dari hulu ke hilir. Konser yang terakhir yang gue pegang ada Unilife TW19. Apa aja tuh? Oh, info. Itu mulai dari fascia frame-nya, terus special boot-nya, boot-bootnya, kelistrikannya, terus itu dari sound management-nya. Itu sama Edo Terus juga ya? iya sama Edo. Edo kebetulan kemarin nggak terlalu incas karena ada kesibukan di Sobek. Oke. Kebetulan dia kerja juga di situ ya. Ya, kebetulan Edo di Sobek. Minum dia bokok ntar. Siap. Nah itu set job, Ya, set job. Nah main jobnya, Din? Main job gua kebetulan gua sekarang karyawan PLN EPI. PLN EPI itu energi primer Indonesia. Jadi subholdingnya PLN. Ada perusahaan tapi megang bahan bakar. Bahan bakarnya itu jadi kalau setiap PLTU itu kan ada bahan bakarnya, ada batu bara, ada air laut, ada solar, ada hybrid diesel lah. Hybrid diesel itu solar. Satu lagi sekarang biomasa. Biomasa ini campuran atau potongan dari kayu sekarang itu. Kayu. Kayu biasa dipotong, dicacah jadi bunder-bunder atau kotak-kotak gitu. Kayak briket. Ya, tapi ini kayu murni, fresh kak. Gitu. Nah setelah habis itu, setelah Setelah jadi jasa saja, Dia blending sama batu bara.
Oh, Jadi penggunaannya campur sama batu kalau dulu bara. gini, iya. bahan bakar PLT itu kan batu bara dan air. Air. Nah, itu 100% batu bara kan. Nah, sekarang Oke. karena ada biomasa, co-firing namanya. Kayak tadi. Itu jadi penggunaannya sekarang sudah kalau di PLTU Lampung sendiri itu penggunaannya 20%. 20% 20% sampai dari kayu. dari kayu. Kalau 80%. kayu apa nih? Untuk saat ini kayu yang digunakan itu kayu karet. Oh, kayu karet. Kayu karet. Kenapa kayu karet? Kenapa? Karena pertama nilai kalorinya karet itu mendekati batu bara. Oke. Nah, terus itu yang kedua, karet kan limbah tuh. Iya. Jadi kita potong karet itu yang sudah tidak produktif Iya, lagi. betul. Nah, itu yang jadi kayu karet itu ya setahu gue ya, kayu karet yang udah nggak produktif lagi, itu biasanya memang udah nggak ada getahnya lagi. Itu dia memang kandungan kadar airnya juga udah rendah ya. Kadar air masih ada, tetap, cuman nilai kalorinya. Nilai kalorinya tinggi ya. Kalorinya tinggi. Karet ini memang udah nggak produksi masih bisa dihidup. Gunakan, ya. Tapi selain karet juga, selain kayu itu ada skampadi. Skampadi. Oh iya, sekarang Terus juga bagus. ada saudas itu sisa potongan gergaji yang Oh iya, Nah, betul. tuh. Kalorinya tinggi juga itu. Kalau apa sih kalau bahasa ini umumnya yang skam ya? iya skampadi. Ya, iya, Skampadi. iya. Skampadi. Yang mana nih? Yang- Yang 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 untuk- kayu apa yang Yang serbuk Padi itu, padi. padi itu loh. Iya sekam. Yang biasa Bawah. Berapa? Berapa? Yang untuk biasa untuk ternak. Iya, Gabah. Ya, itu Nah itu dicampur ke batu bara. Batu bara. Blending. Oh. Blending. Tapi soal ini gua penasaran sedikit nih. Kayu karet kita itu kalau dari PLN sendiri itu ngambilnya dari mana? Bekerja sama PTPN atau gimana? Ada yang kerjasama. Jadi gini, PLN itu kerjasama dengan beberapa vendor-vendornya, Oke. suppliernya untuk penyuplai si biomasa ini, wood chip ini gitu. Kalau untuk di Lampung ada mungkin ada 10 vendor lah untuk yang supply. Itu sehari itu bisa kirim 200 sampai 300 ton lah gitu ke PLTU. Oke. itu kontrak. Kontrak, itu kontrak, ada kontraknya. Dan itu rata-rata pilihnya swasta perusahaan. Perusahaan swasta vendornya, iya kan melalui ini ya tender ya. Ya, Itu kontrak per tahun, per tonase. tonase. Nah banyak yang nggak tahu nih. PLTU kita ini itu cakupannya untuk menerangi apa namanya kota itu sampai mana? Kalau untuk Lampung ini, PLTU Lampung. PLTU Lampung itu PLTU cuma ada 2 di Lampung, Tarahan dan Sebalang. Nah, Oke. jadi masing-masing itu 2 kali 100 megawatt. 1 megawatt itu 1 juta watt. Juta watt, ya. Kurang lebih ada 400 juta watt di Lampung untuk PLTU. Tapi belum ditambah PLTD, belum ditambah PLTA, Ya. dan lain-lain gitu. Untuk PLTU sendiri hanya 2 di Lampung, Tarahan dan Yang Sebalang yang di tempat lu kan? Ya, kalau Sebalang ini sampai mana cakupannya? kalau melihat UP3 itu yang distribusikan ya itu di Lampung Selatan aja. Oke. Lampung Selatan aja. Lampung Selatan. Berarti Bandar Lampung masuknya ke Tarahan. Ada Lampung Tarahan. Ya. berarti pasokan energi buat Lampung ini sebenarnya aman ya? Enggak. Kurang. Kita Nah, masih kurang. Ini yang kebanyakan orang nggak tahu nih. Awam. Nah. Awam kan, yang taunya, gue bayar listrik. Iya. Segala lama Mati lampu. mati lampu. Apalagi akhir-akhir ini kadang kan berjam-jam kan. Iya. Nah itu Din, coba jelasin ya. Kalau itu sih sebenarnya lagi-lagi sebenarnya bukan urusan gue sih, kok itu Hmm, beda beda. oke. Gue takut salah jawab masalah itu. Kita kulit-kulitnya aja lah. Kalau jadi gini, kalau Sebalang itu yang gue tahu ya di PLTU Sebalang itu kan kita produksi terus tuh. Produksi itu kan makan biaya untuk operasional. Betul. Operasional. Jadi biaya operasional kita produksi itu tidak sebanding dengan penjualan KWH per KWH di masyarakat. Oh, Makanya ada subsidi. Oke. subsidi gitu. Iya. Tapi kalau untuk PLN rugi dan LG itu sebenarnya beda lah ya. gue sih. Bukan anda lu juga. Hitung-hitungannya tuh gue kurang paham kalau Tapi itu kayaknya udah urusan divisi. udah beda divisi lah. kalau gue ngurusin BBM-nya itu aja. Dan Supply BBM-nya ya. Ada berapa ini berarti sub PLN ini ya? PLN banyak. Ada yang ngurusin kayak lo kan bahan bakarnya. Bakarnya, ada yang ngurus manajemennya, batu bara juga sebenarnya ada lagi, ada namanya batu bara investasi. Jadi kalau sekarang itu yang gue tahu ya,
pemilik aset adalah PLN, pemilik aset, tapi karyawannya itu di bawah Nusantara Power. Jadi namanya PLN Nusantara Power. Terus dibagi lagi ada Indonesian Power. Gitu, saholdingnya lah di bawah-bawah itu. Di bawah Nusantara Power ada lagi. Ada lagi. So, Terus, ini masih di konteks yang sama, cuma agak melebar dikit. Ya. Jadi buat lo ngebagi waktu sama Arkantara tadi dengan main job lo ini gimana waktunya? waktu sih nggak terganggu sih kalau gua kan Kalau lagi ada event ya maksudnya? 8 to 5 kan. Ya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu gua aktif di kantor, terus dari jam 5 sore ke bawah kan masih luang tuh. Terus Sabtu Minggu kebetulan gua libur. Tapi nggak capek lu. Wih, STMJ-nya kuat ini. Gini. STMJ-nya kuat ini. Kasihan itu. Gini. Kalau capek nggak capek, tergantung orangnya. Iya betul. Jadi kalau lu melakukan sesuatu yang nggak lu suka, lu bakal capek. Ya itu maksud gua. Walaupun cuma 1 jam 2 jam. Nah kebetulan gua dan Edo itu suka hobi yang sama gitu. Passion di ya. bidang entertain itu suka lah. Edo mungkin player karena dia di PNC lah dulu gitu kan ya. Oke. Dia tahu tuh performer tuh gimana. Nah gua itu orang di balik layar yang ya gue bilang tadi, dan belajar juga sama abang tuh gitu kan. Kita lebih di balik layar di produksiannya. Awal mulanya gua capek, ternyata kayak gini ya. Gue pengen sih sebenarnya pengen show up gitu. Ngeliat Edo manggung senang banget tuh, pengen banget Pengen tampil lagi. Pengen tampil lagi. Bang tuh pengen banget gitu. Tapi begitu kenal dunia ini, wah enak behind the scene deh gitu. Iya. Nah itulah Banyak serunya ya. banyak serunya. Nge-create sih. Lebih ke apa ya, lebih ke achievement gue lah gitu. Oh ternyata ini event perselenggaraan ini Gara-gara ada andil. gue loh, walaupun apresiasi orang tuh gak langsung ke gue. Iya, betul. Ya, memang kebanyakan memang apresiasi pasti yang kelihatan. Performer. Kalau yang di balik itu banyak kadang-kadang. Iya. Cuman nggak bakal ada acara kalau nggak ada orang di Biasanya balik. iya gitu. Kreator-kreator yang di belakang gimana. Itu lebih susah menurut gua. Kalau performer kan memang udah dari awal sampai akhir kan kita udah terkonsep, Iya. udah terbiasa dia seperti itu. Biasanya sih kalau kayak orang-orang di balik layar ini kan pasti kan kreativitas tuh harus bener-bener Oh iya. kan gimana caranya keluar ya kan buat kreasi lagi terus lu makin banget. beda acara beda ini dong Beda tema. beda maksudnya beda tema beda Barangnya juga beda, Iya. iya. Lebih Kalau ke kreativitas sih. Kalau performer kan ya kayak cuman lu nyanyi nih, ya udah lu di mana-mana ya pasti nyanyi itu lah, lu stand up itulah gitu kan. Tapi lingkungan kerja juga mesti mendukung juga ya. Iya. Maksudnya nggak apa namanya? Oh ini apa namanya, lingkungan ya. Iya. Circle. Ya, Kerjaan juga harus support system lah ya. Iya, Jadi support. biar kita juga fun kerjanya, Toxic nggak gitu. toxic ya. Jadi ini ya segala sesuatu kalau udah di toxic, saran gua mau kita kayak passion lu nih, tapi kalau gua pengen minta pandangan lu nih sedikit tentang circle, ngomongin circle ngelebar gitu ya. Circle. Lu udah lu memang udah suka sama kerjaan itu ya, passion lu memang di situ misal Bang Paris. tapi ketika lu ada di circle yang salah, menurut lu kerjaan lu yang fun itu bisa ada impact Sangat terganggu. Terganggu ya? Sangat berarti terganggu. paling utama mendukung juga tuh circle tuh ya. Sangat sih. Kalau kita kerjaan harus satu frekuensi sih. Betul. Kalau udah ada frekuensi yang negatif ya Auranya tuh bakal beda banget gitu loh. Kerjaan juga bakal berantakan Beda lah banget gitu. ya. Walaupun ibaratnya itu kerjaan kita banget di passion kita nih, Oh iya. tapi kalau support system kitanya jelek, rusak lah ya, Iya. sakit, kitanya juga kayaknya nggak bakal asik ya hasilnya. Nggak bakal asik. Iya. Iya. Itu yang mungkin menurut gua yang bikin lu nggak capek karena salah satunya itu orang-orang yang di sekitar lu juga support system lu oke ya kan. Jadi lu nya capek itu kayak ya udah nggak capek doang, tapi sebenarnya kalau menurut gua ya jadi capek pikiran. iya. Jadi ada dua menurut capek itu, capek fisik sama capek pikiran. Sekarang mungkin kita survei, kita enak capek fisik apa capek pikiran? Capek pikiran. Enakan capek pikiran apa capek fisik? Oh, capek fisik. Capek fisik kan? Pulang Iya gitu. dong, Udah selesai. betul. Ini. Kita fresh lagi kan? Fresh lagi. Kita mau recovery lagi, oke. Aman. Tinggal tidur. Kalau pikiran, Wak, kalau tidur seharian kalau pikiran lu butak lu. Iya. Beda cara ini ya, Iya. cara nge-recovery-nya beda. Kalau beda ya dua-duanya. Capek fisik, capek pikiran.
Jangan mikirin musiknya. Muter-muter ya, Pak. Biasa aku. Dengerin musiknya udah kayak pas ya kan. Akhirnya sampai pikiran. Pasti utang susu. Jadi gantian, Pak. Pikirannya Jadi awal mulanya dulu daftar di Sebalang itu gimana ya? Kok bisa dari mana link? Apa link? Apa daftar? Apa gimana? Awal mulanya sih ya namanya anak muda untuk cari pekerjaan kan. 2000 berapa tuh? Itu 2018. 2018. Itu kan terbuka secara online. Kita apply online aja gitu. Nanti ada step-stepnya dan di situ sudah dipandu nanti. Ya kalau keterima lanjut next step dan lain-lain gitu. Ini pengembangan. Bentar dulu, 2018 itu lu atau gua udah di MCN belum sih? Udah. Udah ya? Oh, Udah MC dari 2012. 2012. Kalau gua lupa lu tahun berapa ya? Lu itu tahun Di bawah Edo sama kakaknya. 2015. Oh benar, 2015. Benar. 19. Berarti lu udah di Sebalang ya? Oh enggak dong. kan 2012. Oh iya. 2015. Soalnya Pak, sindrom memang ada kumai. Iya. Ini sih namanya kontol. Tahu jauh tahu. Nah itu online emang lo cari sendiri. Oh gitu. Ya kabar dari teman-teman sih. Bilang bukan gitu. Terus apa namanya? Ikut Itu bentar dulu, itu mesti S1. Dim. Ya. Nggak ada yang sederajat. Nggak ada. Dari mana nih? Ya itu ya. Oh gap dan sederajat. Bukan. Maksud gue SLT ya. Gue di masih. Ada. Oh ada. Soalnya dulu sederajat apa? Kalau sederajat, bego sederajat, gua nggak bisa. Nggak susah. Enggak. Gua Kalau SLTP bisa. Kalau gap sederajatnya nggak bisa. Di era gua itu ada juga yang penerimaan SMA, ada juga. tapi sekarang udah nggak ada. Setahu gue sih ada sih kayaknya sih. Tapi belum lihat juga. Pasti kalau ada pun gini kan. Ya kan membutuhkan ini kan. Fisik berarti. Tapi menurut jadi Tapi menurut lo di dunia kerja sekarang, kita itu kalau gue minta pendapat lo, kayak terkait masalah tingkat pendidikan gitu, SMA, S1, S3. Menurut lo dari cara kerja teman-teman yang lain yang mungkin kalau ada yang SMA atau sama S1 itu ini banget gak sih? Pengaruh banget gak sih tingkat kinerjanya? Skillnya. Skillnya. Sebenarnya sih kalau di lapangan itu S1, 2, 3 itu nggak kepake. Lebih kepake itu experience-nya lah, pengalamannya lah gitu. Percuma lu sampai S3 tahu teori tapi ketika praktek lu pukul palu nggak bisa. Oh gitu. Itu banget banget tuh kalau di lapangan. Nah sebelum di sini gua kan kerja di perusahaan asing di PT Hanjung Indonesia. Oh, Hanjung. PT Hanjung Indonesia itu milik Korea. ya. Dulu dia itu infonya dulu itu dia itu BUMN-nya Korea. Oh, Punya pabrik manufacturing di Lampung. berminggir sih Hanjung. Hanjung Indonesia. Itu internasional tuh, internasional. Terus kliennya juga di mancanegara kan berapa negara gitu. Dan beberapa klien gue juga sempat pegang dari Jepang, dari Qatar, dari Australia, sama terakhir dari India. Nah itu Bahasanya apa yang pakai? Inggris. bahasa Inggris lah, bahasa Inggris itu. Nah, Miki, ingat kan? Miki ya Miki. Nah Miki itu Hanjung ya? vendor ya. Oh vendor beda. Vendor. Miki itu kalau gue di Hanjungnya kan, kalau di Miki itu dia vendor outsourcing, dia PT 38 punya TNT Airport gitu dulu. Dia sama, dia aplikasi juga, cuma dia vendor gitu. Jadi dia juga punya Saton. Jadi udah ditempa di Hanjung lah ya. Wah itu luar biasa juga itu pengalaman di situ. Berapa tahun? Gua itu di Sampai dia tutup. Hanjung tutup. Enggak. Hanjung tutup itu 2017. Oh 2016 untuk total. Gua keluar dari Hanjung itu 2015. Langsung ke Sebalang.
Enggak. Cendol. Setelah dari Hanjung gue langsung ke MKE. Beda juga sama Hanjung, Multikadar Engineering di Ketimbung. Lu muter-muter memang Gue juga nggak tahu sebenarnya. apa memang lu Wih, ntar dulu ngomong-ngomong Katibung, gue pernah bener ini keluar dari konteks ya. Jadi waktu itu gue tuh tahun berapa gue lupa. Gue tuh pernah disamperin sama Opan di rumah. Ayo datang rumah siang-siang bolong. Mana kita? Ketimbung. Ikut gue dulu ke ini sekolah gue ngadain party gitu. Party nih kata gue. Ya gue nggak tahu ya kan, gue STM boy. Jadi gue siap-siap ya kan, Dim. Gue pakai apa ya, outfit yang bagus. Celana pendek aja, celana pendek nih. Ini pasti di ruangan nih gue pikir kan. Setelah gue kata gue dari bebas, gue lewat bebas. Lewat jalan di mana? jalan Soekarno-Hatta di bebas. Lewat bebas lewat. Tapi dia udah ngomong Katibung. Enggak, dia bilang mau pantai. Oh, kata gua ini pasti Pantai. mau ke ini nih Grawangsa nih jalan-jalan lewat. Oh, iya. Lewat ini nih kata gua. Jalan itu. Jalan. Kok panjang lewat. Berhenti di Katibung nyari ayam deh. Panas ini gua nih. Wih, no, panas lah pagi gua. Ayam ini, ayam. Aduh, SMA itu. enggak, gua udah. 2000 berapa ya dulu? Pokoknya udah lulus kalau SMA kan. Pokoknya udah kuliah juga udah mau beres-beres lah itu. Ya itu nggak sedikit cerita Katibung lah. Intermezzo. Nah, terus lu tuh sebenarnya S1 lulusan apa, Bin? Nah, ini lucu nih. Bisa di engineering ini. Ini sebenarnya lucu banget. Ya. Gua itu tidak pernah lulus Oh gitu. dari kuliah gua. Ih, sama kalau tuh. Gua Terus bukan, sorry. Gua bukan tidak lulus. Gua tidak pernah wisuda dari kampus gua. sama coba juga. Tapi dibilang lulus. Tapi lulus ya. Tapi tidak Wisuda. wisuda. Tapi ijazah ada. Ijazah gua ada. Cuma nggak wisuda Tidak aja. wisuda. Karena gini, dulu gue cita-cita itu pengen jadi psikolog. Oke. Kuliah lah gue di Unisba Bandung. Universitas psikolog? Islam Bandung. Islami banget tuh kan. Ya. Gua ambil psikologi. Baru 3 bulan masuk, bukunya tebal-tebal. Bukunya tebal-tebal. Psikolog. Bukunya tebal. Sama kayak kedokteran, pelajaran yang analisa, Sudah kan dari anatomi tubuh juga, terus dari itu. bayi sampai Iya, remaja. semua pokoknya banyak. Wah, nggak nyambung, nggak cocok. Bukan tipikal lo nih yang penghafal gitu ya. Bukan gua banget ini. Gua harus kemana ya? Akhirnya gua Sorry, gue potong. Yang nge-trigger lu pengen jadi psikolog tuh apa awalnya, Din? awalnya itu Oke, itu kan. awalnya gua Cok. nggak tahu ya. Gua dulu punya insting ngebaca pikiran orang. Oh. Wah, itu pengen banget. Terus kalau tanya dukun, wah. Kayak Senayan lah ya, kayak Senayan. Iya. Senayan. Gua ngeliat bisa Bedong nih. Bedong ini orangnya pasti begini. Begini. Gua ngeliat aja ini orangnya begini. Ketika dia ngomong, dia pasti kesini. Gua punya kemampuan. Psikolog kayak gitu. Gua merasa punya kemampuan gitu. Apa sih kalau di film FBI gitu ya, detektif gitu. Ya, gitu Makanya. mungkin lah gitu. Mungkin gue juga karena film juga lah betul. Jadi gue berasumsi kayaknya gue harus jadi psikolog ya gitu. Akhirnya di SBA itu Akhirnya di kuat. gak kuat gue. Pindah ke Pindah lah gue ke IKJ. Senior. Itu kesenian tahun berapa Jakarta. dia dari ikan di? Itu tahun 2010. Waktu itu ada orang-orang yang di TV sekarang ada besar Yang di Satu angkatan maksudnya. angkatan gue. yang di 2010. Gak ada. Seangkatan. Atau senior lo. Senior gue 1, 2, 3 enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak yang- Kebanyakan senior gue sama pas di angkatan gue kerjanya di behind the scenes semua. Oh. Kebetulan gue ngambil film dan televisi dulu. Oke. Jurusan apa? Jadi emang Tapi jauh ya Dim dari Jauh. Sekolah. Karena apa? Faktor teman-teman. oke. Ketika gue di Unisba, teman gue ada yang bilang, gue nggak kuat nih kuliah di sini. Lu mau kemana? Gue mau ke IKJ. Apaan tuh IKJ? Gue nggak tahu. Ini situ seni Jakarta. Gue pengen kesini. Gue pengen jadi ngambil seni rupa. Satu lagi temen gue ngambil seni musik.
Terus besok lagi ada dengar gue pengen ke isi Jogja, pengen pokoknya destinasi gua. Oh gue pengen ya, gue ngambil apa ya? Akhirnya gue pulang ke Lampung, gue bilang sama nyokap, kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Nyokap gue udah terserah. Finally, pindah ke kampus itu. Di Unisba itu berapa semester? Iya, ada 1 semester. Oh. Kalau udah lihat buku udah mau tebel, give up lah lu ya. Udahlah ini bukan gua nih kali kan. Bukan gue banget kemarin itu. Liar lu baca nih berkau. Wah, Tapi kalau dari cerita lu memang lu doyannya langsung sedang praktek gitu ya. Iya, gue lebih suka praktek daripada teori gitu loh. Susah nggak sih masuk IKJ? Kan Susah-susah gampang sih. tuh lihat di televisi sekarang. Iya, lu Rata-rata lulusan anak-anak praktis. IKJ loh kayak. Jadi Nama-nama IKJ itu besar bukan itu. masuk sorry gue nggak tahu nih. Jadi IKJ itu kalau mau masuk bukan kayak swasta gitu ya, masuk. Nah, ini biasanya nih. Masuk, tetap Gimana? sama dengan ada tesnya juga, tetap begitulah. Apa yang dipelajarin? Film dan televisi ya tentang casting, terus tuh tata letak untuk filmografi terus itu cara pengambilan gambar, angle, terus itu. Nah, cita-cita gua dulu adalah lulus dari situ adalah pengen gua jadi kerja di LSF, Apa tuh? lembaga sensor film. Oh. Kenapa pengen ke situ? Nah, karena gini, gua tuh suka film genre apa aja gua tonton. PGP, TV. XXX. Oh itu XNXX. Oh, iya. Dia orang 18 plus nih. Oh akhirnya kita lalat X. Terus. Nah dari situ gue pengen jadi sutradara, pengen jadi kerja di LSF. Jadi gini, ketika kita di bioskop itu kan ada film ini telah lulus sensor. Oke. Ada namanya lembaga sensor film. Oke. Berarti sebelum film itu tayang, gue dulu dong yang nonton gitu kan. Kalau orang mau nonton lu udah nonton Gue dulu duluan tuh. nonton. Cita-cita gue itu. Oh itu yang nge-trigger lu, gua pengen karena gua suka film. Orang Pengen belum banget. belum nonton film, kita udah nonton film duluan nih ya kan. Nah, setelah dari IKJ, berapa lama tuh di IKJ? IKJ lama gua hampir lulus gitu. Nah, saat itu gua kerja di majalah tabloid. Boleh sih bilang. Ini masih di IKJ. Mas di IKJ, gua ngambil side job juga lah, tambahan. Gua pengen dapat tambahan yang jajan lah dari luar, Ambil kuliah lah ya. ambil kuliah. Gua apply di Cosmopolitan, majalah dulu. Ada Mame Kidi, majalah. Oh, macam-macam gede itu dulu. Terus gua dibekalin sama kamera kan, punya kamera gua dulu, kamera digital. Gua fotoin model catwalk. Ada dulu yang pernah gua fotoin itu model-modelnya Ibu Ana Avanti, kebaya. Nah, itu gua sering tuh fotoin dia dulu. Terus itu gua bikin redaksi di Cosmopolitan, tapi foto-fotonya gua gitu, gua yang fotoin gitu. Masih apakah Cosmopolitan sampai hari ini masih ada sih itu. Terus gue pernah apply di, mungkin gak gue sebutin yang majalahnya, majalah dewasa ada gitu. Dan itu lumayan lama. Seru bro. Seru banget. Anak muda, sekarang ngeliat yang seksi-seksi. Iya. Wah itu Gua banget itu. dulu banget ya. Gue tahu tujuannya ke situ. Nah, tadi belum ngejawab nih, kok lu bisa sampai ke engineering tadi? Nah, Ya, jadi itu gini. kok dari kuliah. Makanya ini story-nya Panjang. Oke. Setelah itu, jadi gini, waktu itu gua mau ngelamar di TV langsung. Karena udah dapat dari tabloid kan, dari majalah. Tetap Gua mana pengen. ya? Saat itu Transcorp lagi heboh-hebohnya. Namanya Itu Transcorp ya, udah Transcorp. Itu kan gabungan dari Trans TV sama bukan TV7. Itu dari apa sih musisi ya sama transkop ya. Wah itu temen gue banyak banget yang ke situ, banyak yang dapat side job di situ, belum lulus tuh ya. Gue mutusin, gue pengen di situ deh gue apply. Jadi gue resign lah dari tabloid itu. Apply di situ. Apply lah di situ. Gue nggak diterima. Kenapa nggak apply dulu, harus desain dulu? Ya nggak, karena gue takutnya makan waktu gue. Karena gue seyakin itu gue masuk ke. Pede banget ya. Akhirnya nggak diterima tuh. Jadi dari 10 teman gue yang daftar,
termasuk gue 10 itu 9 diterima. Satunya dulu enggak? Satunya gue. Cuma lu ya. Cuman gue nggak terima. Nasib gue gila. Akhirnya gue pulang ke Lampung. Lu gak coba lagi gitu maksudnya? Enggak, gue langsung putus asa. Ya karena keadaan keuangan gue nggak bisa survive di sana karena gue udah resign juga. Terus di tabloid juga nggak bisa langsung nggak bisa part time gitu, full time gitu kan. Karena motretannya jalan terus gitu. Nah akhirnya gue pulang ke Lampung, ya nggak ada kerjaan dan lain-lain. Terus kebetulan dari saat itu gue sudah menikah. Gue sudah menikah sama istri gue gitu kan. Pas sehabis balik dari Jakarta. Gue nikah itu 2000. di saat gue masih kuliah. Oh, masih kuliah lu. Udah dikaji berarti. Oh, masih dikaji lo nikah. Oke. Jadi istri gue di sini kan, dia juga dosen kuliah di STP. Terus gue pulang ke Lampung. Posisi gue udah punya anak. Gue nggak bisa bertahan di Jakarta. Oh iya. Keadaan seperti itu. Keadaan kayak gitu. Gambling lah ya. Iya, makanya gue tuh tadinya gue mau nanya, Kenapa? coba yang di tempat lain atau gimana gitu? Nyoba. Atau Jadi gini, nggak semua yang lo pikir gaji di TV itu besar dong. Enggak dong. Gua ngeliatnya dulu, wah ini orang pakai seragam keren, pasti gajinya gede. Iya. Kantoran di CBD pasti gede. Pokoknya daerah Sudirman, wah gede-gede gajinya gitu. Karena lifestyle keren kan gitu. Ketika gua masuk, wah cik, bayar kosan aja nggak cukup gitu loh, dengan gaya hidup gitu kan. Tapi tergantung jabatan lu juga ya sebenarnya. Cuman dengan taraf jabatan gua saat itu nggak mumpuni. Gua Buat gambling di Jakarta. harus Survive di Jakarta ya. kirim istri gua dan Ya. buat juga itu nggak sebanding gitu. Jadi udah mati akal dan lain-lain. Gue coba juga ke Metro TV, mereka rate-nya nggak setinggi itu dengan posisi gue yang lamar ya gitu ya gitu. Mungkin kalau posisi lain mungkin Itu maksudnya rate gaji ya. rate gaji. Dan TV-TV lain juga dengan posisi gue, aduh kok kurang gitu kan. Akhirnya gue mutusin balik ke Lampung. Mungkin 2 bulan di Lampung tanpa ada kerjaan gue. Nah kebetulan kakak ipar gue itu kerja di Tanjung duluan. Nah di situ Awal mulanya. dia tanya, mau nggak kerja di Tanjung? Mau dong, gitu kan. Akhirnya gue coba apply di sana. untuk Nah, bagian bagian staff. Tapi gue pikir untuk level staff di Lampung dengan gaji UMR Lampung atau lebih dikit kayaknya masih make sense deh gitu. Karena emang udah ada pilihan, gue coba. Gue lucu banget di Tanjung itu lucu banget. Gue nggak ngerti yang namanya konstruksi sebesar itu, bikin struktur yang aneh-aneh. Gue nggak pernah bersentuhan dengan mesin las, gerinda dan lain-lain. Begitu gue datang hari pertama, dia alhamdulillah singkat cerita gue terima ya di situ. Sorry, itu tanpa bantuan abang gue sih. Abang gue itu dia tes murni berarti ya? Murni. Jadi abang gue itu cuman bilang ini ada lowongan nih, masukin coba dong. Gue coba, akhirnya gue survive sendiri gitu kan. Dan kebetulan posisi yang gue lamar itu staff. Nah di situ dibutuhkan kemampuan berbahasa. Kebetulan gue di bahasa Inggris gue agak lumayan, nggak keren banget, nggak khusus banget gue, cuman gue bisa basicnya komunikasi. tahu. Ya bahasa Inggris anak SMA lah, gitu kan. Cuman gue bisa komunikasi gitu. Dan ternyata yang interview gue itu salah satu direktur produksi kalau nggak salah dulu itu. Nah itu orang asing, orang Korea. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Pak Juyung bukan? Namanya Pak Jisoo. Mr. Seo. Mr. Seo. Kopi dong. Bukan same. Terus Nah, Mr. Seo itu langsung interview gua interview 3 kali kalau nggak salah gitu sama RD dan lain-lain. Singkat cerita gue diterima karena kemampuan bahasa, terus sama keahlian di bidang komputer lah gitu ya. Gue cukup bisa, nggak jago, bisa aja gitu. Di hari pertama, ini fun fact-nya adalah Mas Agung itu bos gua. Oke. Nah, Mas Agung itu senior gua di Hanjung. Nanti di sini. Nanti Mas Agung di sini. Mas Agung itu dulu itu dia posisinya langsung pas ketemu gua asisten manager. Asmen. Oke. Ya. Ketemu gua hari pertama, kenalan, Pak Agung, saya Dimas bla bla bla. Lu mau manggil
Oh iya bapak dong, kan bos gua tuh, bos gua tuh. Iya Pak Agung. Bos gua tuh. Nah setelah itu Kenapa? first impression gua pertama sama dia tuh langsung nyambung aja sama gua. Ketika ngobrol, oh Dimas ya, iya, gua berdua dulu sama Bayu temen gua. Ini gambarnya AutoCAD wah. Oh iya. AutoCAD. Ribet banget. Wah itu, gua nggak tahu tuh gambar apa. Gua sering desain, cuman nggak pernah AutoCAD karena struktur kan. Iya. Di meja besar tuh diacak-acak sama dia, ini gambar lu baca-baca aja. Baca apa? Kata gua. Akhirnya gue bingung kan sama si Bayu. Ini gambar apa Bayu? Nggak tahu. Kok Bayu nggak tahu? Bayu juga nggak tahu. Karena baru juga. Karena baru. Oh gitu. Jadi si bapak ini, Pak Agung ini ngasih gue gambar, gue nggak tahu bentuknya tuh barang ini kayak mana segala macam. Udahlah gue baca-baca aja. Oh ini begini aduh, cuma angka. Wah nanti Kamu gambar. udah diarahin sama si bapak itu. Sama sekali sama si bapak itu. Baca dia. Suruh baca-baca aja. Itu anaknya tuh. Yang mungkin yang gue pikir Pak Agung ini asumsinya gue udah ngerti. Iya. Gitu. Karena udah masuk pasti ngerti dong gitu kan. Dan ternyata gue sama sekali nggak ngerti, sama sekali. Terus gue coba ke lapangan, wah, gue ketemu Gerinda, ketemu musik langsung. Welcome to the hell. Api semua bro, api semua itu kan kayak neraka. Wah api semua nih gue keliling, gue pakai helm proyek gitu kan, gue keliling, gue kenalan satu-satu. Dan akhirnya singkat cerita, gue dekat nih sama bos gue, namanya Mr. Sik tuh, namanya Kim Yong Sik namanya. Kim Yong Sik orang Korea. Yang masih di Kanada. Nah pindah ke Kanada. Nah terus itu di situ gue belajar sama dia dan akhirnya gue juga belajar sama Pak Agung itu. Udah mulai ngajarin loh. Udah mulai ngajarin ini gambarnya gini cuy, gitu kan, gini cuy. Oh tapi dia ngayomin lah ya. Gitu sangat. Enggak yang kayak tipikal awalnya atasan yang Oh enggak. enggak gitu kan? Si bos Agung ini pokoknya Baik kan? orangnya asik banget lah gitu. Ya. Jadi atasan gue yang jadi bukan kayak atas jadi temen. Ya malahan ya. Bapak itu juga kenal kok sama dia. Gitu. Baju satu ya. Bagus ini. Terus Pokoknya dia Dua. dia ngayomin gue. Pak Agung ini yang punya kaos yang di MBK. Oh itu Iya. ternyata saya nggak tahu. Lantai 1 ada, lantai 2 ada, lantai 3 ada. Punya kaos. Kalau saya begitu lah. Iya, Custom right? Custom. Dia custom lah. Oh Kemarin kan, Yogi waktu lagi nelpon Serian ya. Oh ini Yang pas begini. ya kita lagi ngobrol. Iya. Oh dia ada ya? Ada. Yang tahu. Brewoka. Oh iya tahu. Nah, Oh itu Pak Agung. Iya, Agung. Pak Agung. Itu- 4 baju berarti. Bos gue itu, bos gue Terus? pertama di Hancung itu. Dia yang ngajarin gue. Akhirnya gue bilang, Pak ini saya nggak ngerti Pak. Gini. Oh nggak ngerti. Akhirnya diajarin sama dia. Baca garis tegasnya dan lain-lain. Akhirnya bisa lah gue. Dan alhamdulillahnya gue dipercaya kayak satu project sama dia. Langsung project tuh, big project tuh gitu. Mulai dari strukturnya, mau sampai ke kita ada tahapan namanya hydro test lah gitu ya. Kebetulan gue dipercaya sama si bos gue yang namanya Kim Yong Sik itu pegang semua pipa. Gue kayak Mario Bros tukang pipa. Oh. Nah, Lompat-lompat ya enggak? orang apa itu? Kalau dia ngomong. Pokoknya gue tukang pipa. Ya Hancung itu. Jadi segala perpipaan mulai dari welding sampai di tes kekuatan pipa itu gua tuh yang dampingin si pekerja gitu. Dir, Hanjung ini manufaktur kan Manufaktur. untuk pembuatan kapal. Bukan. Salah. Sebelahnya itu. Berarti salah ya selama ini gue ya. Salah. Jadi dia Hanjung ini adalah perusahaan manufaktur yang melakukan Manufaktur struktur. Contohnya red platform yang tengah laut pengeboran minyak. Oh Itu kita buat. Kayak ponton-ponton. Ponton enggak? Enggak, Ponton enggak. pokoknya kilang Yang itu red platformnya ya. Ya kalau di Tegal Paspada itu. Itu salah satunya proyek kita Tanjung. produk kita gitu. Itu kenapa sih ini tahu nggak? Kenapa kok mereka sebesar itu bisa tunggal. tutup? Ini sepengetahuan gue ya. Ya, oke. Sepengetahuan gue saat itu kita dapat project terakhir dari India. Oh, ya apa tuh? Garam sama gitu untuk kilang minyak juga. Refinery lah, refinery gitu. Ini pernah dengar cerita sih. Reliance Project namanya. Sorry. Tutupnya di Indonesia doang kan? Apa keseluruhan? Jadi gini, yang setahu gua
karena dulu kan Hanjung itu kan BUMN-nya Korea tuh. Oke. Terus dibeli sama perusahaan asing namanya Daewoo kalau nggak salah sih. Oh, Daewoo. Korea. Korea juga. Oke. Jadi swasta akhirnya gitu. Itu. Dan mereka proyeknya tuh cuman dulu tuh Hanjung punya dealer di Korea, pabriknya di Lampung. Terus dibeli sama Hanya di Lampung. Hanjung di Lampung. Oke, terus? Di seluruh Indonesia ya, tahu gua sih gitu. Terus dibeli sama Dewa atau Woil gitu, Wonil gitu, pada Wonil gitu, punya Korea juga. Terus akhirnya kepemilikannya di swasta gitu. Dapatlah job dari India tadi. Setelah dari job dari India, ini tahu gue tuh. Nah di saat itu dolar itu naik turun. Jadi kita kan kawasan berikat tuh ya si Hanjung itu. Jadi kawasan berikat itu aturannya kalau beli barang dari luar, produksi di sini harus kirim keluar. Nggak boleh beli barang dari sini atau dijual ke Indonesia sendiri, nggak boleh. Karena pajaknya berbeda. Iya. Dulu itu bahan baku ada yang dari Korea, ada yang dari nggak tahu lah, ada di broadcasting lah itu ya. Yang setahu gue di Korea. Saat itu kita beli, misalkan gini, kita beli dengan harga dolar $10.000 nih belinya. Ketika kita harus jual, dolar itu turun. Tapi kalau kita hold lagi, kita akan bakal rugi. Iya. Gitu. Gambling. Gitu. Luar biasa gambling. Terus? Jadi ya karena naik turunnya si dolar tuh gitu kan. Tapi saat itu pengaruh pertama. Yang kedua itu kita ada kirim barang ke Oregon. Di mana tuh? Oregon Amerika. Oke. Jadi ketika estimasi pelayaran itu 3 atau 4 bulan kalau nggak salah dari Indonesia ke Oregon ya. Jauh, Amerika jauh. Jadi begitu sampai sana harusnya sampai di bulan Kita mau kali awi. Nah, terus Gunung Sari. Nggak di mana seperti itu. Pada kampung gue tuh. Terus akhirnya harusnya sampai di bulan Agustus atau September si kapal itu ternyata delay. Delay kapal karena pabrikasi kita masalah atau dengan pengapalan ada masalah lah kalau nggak salah gitu. Akhirnya pas sampai lautnya beku. Nggak bisa gerak dong. Itu lagi Di karang tuh kapal tuh. Jadi sewa kapal itu lebih mahal daripada parkir kapal. Dek ya kalau parkir. Ngedek, docking. Jadi itu sewa kapal per hari kan itu kan. Parkir juga ada. Ya parkir, emang di dermaga nggak parkir. 2.000. Parkir lah. Banyak parkir. Kali parkir 2.000. Udah. Gue cek pakai kios. $2.000 per jam kali. Terus. Ya itu kan bayar krunya, dalamnya segala macam itu kan luar biasa biayanya. Mungkin salah satunya dari situ juga. Yang ketiga itu gue dapet project Reliance Group itu dari India itu kita itu bikin daminya biayanya lebih mahal daripada aslinya. Disitulah mungkin gue nggak bisa bilangin itu salah hitung atau apa, mungkin ada faktor yang lain lah gitu. Soal panggung lagi ya. Mungkin pagung ya salah. Itu setahu gue sih gitu, makanya jadi ada perusahaan juga ada debt lah, ada hutang gitu juga dari material Dari PHL itu juga awal mulanya, gara-gara kapal itu lah intinya awal mulanya. Oh enggak, banyak itu terakumulasi itu banyak banget gitu. Mungkin yang gue sebutin salah satunya. Sampai puncaknya di situ. Iya, Penyakit itu komplikasi lah. ada komplikasi gitu. Perusahaannya udah mulai nggak sehat lagi. Itu kolek lah ya. Padahal itu super jaya sih itu. Manufacturing di Lampung, di Indonesia lah gitu. Ntar dulu. Luar biasa sih. Hanjung ini untuk di Asia, bahkan Asia Tenggara Cuma di ini Lampung. cuma di Lampung. Cuma di Lampung. Oh mungkin karena ini juga ya untuk SDM-nya kali ya pembayar SDM-nya mungkin. Oh enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Oh gue pikir dia Itu perusahaan besar. Besar Kalau internasional. cuma sekedar SDM mah mumpuni lah. Kalau untuk Zaman- Hanjungnya sendiri sih paling karyawan itu nggak nyampe 500 sih. tapi Di bawah Hanjung. tapi di zaman gua dulu lagi cari-cari kerja itu kayaknya banyak seliuran kerja di Hanjung enak luar bener, biasa. gajinya Iya gede. pas lagi hype-nya memang Hanjung. Ya, Hanjung Perusahaan yang gitu loh. sama para pencaker apalagi teknik sipil, teknik mesin, Iya. itu pengen banget Sama. itu. Pengen Jadi banget. dulu sempat seliweran, kamu orang entah dilihat apa enggak, sempat seliweran itu melihat karyawan Hanjung keluar dari
Kayaknya kayak wah Iya. gitu kan. Enggak, lihat dari kendaraannya aja. Ya, Iya kan? kalau belanja tuh stoknya panjang. Betul, kan dari situ aja. Bener Dari ternyata. parkir ngasih 5.000, nggak ngambil susu. Iya juga sih ya. Nah, sampai sih kita sampai itu perusahaan shutdown, lu posisinya udah resign dari situ ya? Apa Jadi sebelum? gini, gua tuh kan di Hanjung itu kontrak kan. Jadi kontrak gua itu bukan hanya gua sih, semuanya juga tidak diperpanjang akhirnya. Karena nggak mau dilanjut juga nggak bisa karena perusahaan emang udah lagi Ya. posisinya begitu gitu. Dan yang bertahan itu seperti Pak Agung itu. Pak Agung itu kan pejabatannya tinggi tuh. Senior lah ya. Kalau nggak diajak aja. Dan akhirnya di saat itu saat gue mau resign, Pak Agung naik jabatan langsung jadi manajer. Lagi mau collab Lagi lagi jabatan. Oh emang Pak Agung masalah sebenarnya. Itu di saat Hanjung mau collab, kita udah nggak diperpanjang nih. Udah tahu nih bakal nggak diperpanjang. Memang udah nyium baunya nih, gitu ya. Tapi dengar berita beberapa asisten manajer naik jadi manajer. Beberapa ada yang manajer naik ke deputi manajer. Termasuk Pak Agung tuh. Pak Agung dari aspek langsung ke manajer. Semangat lagi dong gue. Oh berarti ini perusahaan bakal naik lagi. Iya. Betul. Dan ternyata nggak lama dari itu kontrak gue diputus, tidak terpanjang karena ya nggak mungkin diperpanjang karena perusahaan begitu gitu kan. Baru Dan yang bertahan Pak Agung salah satunya sampai dia di 2017 baru dilupakan gitu. Nah dari situ lu nganggur dulu apa langsung apply ke tempat termasuk Sebalang? Oke, ntar dulu. Sebelum gua jawab pertanyaan Arki, gue mau nanya. Itu Satu tambah satu tambah dua, 11 ya 12 oh. apa nggak sih di kelas? Ini kacamata lah, gue bukan lah. Enggak, aku masih enggak ada. Kenapa kacamata? Salah. Udah Iya, kacamata. intinya kacamata. Jadi Gubernur Jawa Tengah pahit gitu. kontraknya itu setiap karyawan tuh durasinya berapa lama sih? Di? Paling jangka pendeknya 1 tahun. 1 tahun. Paling pendek. 1 tahun apa panjang gitu ya? Iya. Panjang. Panjang. Berarti, ya gitu ya. Evaluasi terus Ya. gitu ya. Oke. Ya, itu strategi perusahaan. Tadi Arki nanya boleh? Apa sempat apply? Gue sempat apply ketika bukan resign ya, sudah diperpanjang dari Hanjung. Nah, ini yang bau-bau enggak benar. Jadi akhirnya gue dirumahkan juga nggak diperpanjang. Kebetulan lagi nih ada perannya Pak Agung tadi. Dia ngapain? Akhirnya Pak Agung dia punya istri namanya Bayi. Oke. Bayi itu dulu dia di MKE. Oh, Di kali oh ya sini seperti sebenarnya di MKE dulu ya. Ya. Oke. Nah di MKE Bayi ini resign dari MKE. Sebelum masuk. Iya. Oh, terus. Nah kebetulan kan dia kenal juga tuh dalam-dalamnya tuh. Akhirnya ada slot kosong di situ. Ditawarin nih gue mau nggak ngisi slot kosong di situ. Akhirnya gue apply masuk. Di situ nggak lama, nggak nyampe 1 tahun loh di situ. Yang gue rasa di situ tuh yang pertama gue kaget karena biasa kerja di perusahaan yang besar, workshop besar. Oke. Ternyata di MKE ini proyeknya banyak, cuman workshopnya kecil. Oke. Dia lebih ke side. Proyeknya ada di daerah-daerah mana gitu kan, lain-lain. Dan gue stay di Pardasuka, bukan Katimbung ya. Nah, Pardasuka. Di mana? Setelah Tarahan selalu lagi. Naik dulu dong, Nek. Naik lagi, turun baru di Pardasuka namanya. Nah, di situ gua lumayan gak lama ya, hampir setahun, kayak jenuh gitu di situ aja gitu. Gua harus ngapain ya? Akhirnya gua datang lagi ke MCN. Oh. Jadi gua pengen bantu abang lagi deh gitu. Akhirnya gua incar di MCN sampai 2018 gue incar di MCN, bantuin abang lagi, ngasah ilmu lagi. Terus dari situ gue ngerasa kayaknya gue harus, bukannya nggak berarti di MCN penghasilan sedikit ya, bukan. Betul. Tapi namanya tuntutan istri itu tahunnya per bulan, walaupun dari MCN hasilnya itu dikumpul-kumpul Sama. lebih, Bahkan lebih kan? bahkan lebih. Zaman itu MCN tuh lagi Wah, gila tuh proyeknya sampai capek gue. Tapi gue bikin gini, Wak. Kerjaan gue ngehibur orang ya, tapi gue gak kehibur.
Sampai di titik itu bro. Saking padat. Saking padatnya tuh bro. Kita klien dulu ada Sampurna, Bir Bintang, wah gila luar biasa itu. Capeknya tuh capek banget. Cuman karena emang suka ya di situ gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Dan akhirnya jatuh cinta gitu dengan hal itu gitu. Itu kan juga ada basic kan di situ. Iya. Di entertain gitu kan. Lagian gue di waktu di Hanjung, waktu gue di MKE masih main di MCN. Iya. Artinya Masih main. Handung tuh juga mungkin kerjaan lu yang memang keadaan, bukan Ya, karena bukan passion gue. passion lu kan. Kebetulan dapat jalannya lagi gitu kan. Akhirnya lu fun lah di situ. Jadi lu bisa berkarya, bisa nyari duit Iya, gitu kan. tapi gini juga. Jadi karena gue sudah basicnya dapat dari Hanjung struktur, Oke. ketika gue masuk kepake juga berarti. dunia ini Entertain. kepake semua. Oke, iya. Jadi divisinya Hanjung itu kan macam-macam. Bukan hanya itu, semua divisinya ada semua di event, di event organizer juga. Di event organizer juga itu di dalamnya. Pakai semua ya. Itu manajemen itu ada semua gitu loh. Oke. Mulai dari pabrikasinya, manajernya, keuangannya, semua ada semua. Betul. Dan gue tuh orang yang suka belajar di Hanjung juga. Divisi mana dimasuk gue tongkrong Saya tahu lah ya, saya tahu. Ketika di MCN, wah namanya sama, barangnya beda gitu doang. Pakai banget. Eksekusinya sama aja, gue ngerti nih kan gitu kan. Cuman bedanya gini, kalau Hanjung dia bikin struktur permanen. Oke. Kalau di event itu bikin struktur yang non permanen, semi permanen lah gitu. Pakai banget gitu. Seru sih memang. Gue pernah juga, maksudnya ikut untuk beberapa event lah sama MCN. Ya lo nggak konsisten. Iya. Enggak boy. Iya. Apa tuh konsisten? Kalau kata itu kemarin ya kadang tuki kadang enggak. Kadang-kadang. Sindrom tadi. Tadi istilahnya namanya apa? Anak-anak relate zaman sekarang itu lah. Istilahnya mana? Misalnya seliburan di TikTok, pokoknya konsumsi publik lah. Nama sindrom itu sedang goblok. Tapi kalau gue bilang, karena kebetulan ini kan gue kan memang nggak berkecimpung di event kan. Emang jadi banyak hal yang mungkin asing terlihat gue ya. Cuma intinya yang gue pengen tahu dari event itu sebenarnya cerita-cerita lucu atau keseruan-keseruan apa sih yang bisa dari kita lagi yang talent misalnya itu pasti ada talentnya kan. Wah. Segala macam itu ada hal-hal unik gak sih dari talent yang kamu pernah selenggarain atau buat acara gitu? Kalau talent sih sejauh ini nggak ribet sih kalau talent. Nggak ribet ya? Cuman proses menuju event itu yang ribet. Yang ribet ya? Itu hektik banget, mulai dari perencanaan lah gitu. Ya mungkin Ardi juga sudah pernah incas di situ kan ya, udah ngerasain gimana. Jadi gini, gua mikir MCN itu bukan tempat kerja sebenarnya. Betul. Itu kalau lo nyari duit di situ, lo habis terus duit di situ. Iya. Tapi kalau lo cari ilmu, wah gak gila Banyak lo. ya. Gue bisa bikin perusahaan sendiri. Itu awal mulanya dari situ gitu loh. Karena Iya. ilmunya luar biasa gitu. Dimas dia punya bekal dulunya. Dia pernah di IKJ, emang passion dia. Lah gua Pak dari pemancingan. Lagi jaga pemancingan di susun Edo. Diculik. Iya, diculik. Nah, culture shock itu menurut gua. Iya, betul. Adaptasinya ya. Cuman kaget di waktu aja. Iya. Sisanya heaven banget. Iya. Nah, Banyak Karena- seruan ya. Iya karena semua itu kalau ibarat podcast zaman sekarang daging semua lah gitu kan. Semua. Dari ilmu, dari apa namanya terjun di lapangannya, pokoknya ya heaven semua lah Yang termasuk. Bang Hen tuh kalau dihitung pahalanya banyak, Pak. Wah, aduh. Itu Di- mah itu khususnya di Lampung malah. Dia sudah menciptakan beberapa orang-orang hebat lah. Tentunya dari Bahkan- lighting, dari bahkan sound system gini. gitu. beberapa vendor atau IO-nya di Lampung Yang sekarang besar. sekarang besar. Awalnya nongkrongnya di MCN. Oh Iya. gitu. Jadi MCN ini termasuk yang udah sesepuh lah ya. Iya, sepuh. Banget. Termasuk yang tua lah, salah satu yang tua gitu. Dia itu dari ini yang gua dengar dulu ya, nggak tahu kalau Dimas bener apa nggak, ntar koreksi. Dari cuma sekitar sama Bang Iman ya, Ah. yang apa namanya organan di Ilman, Bang Bang Ilman, sorry, organ-organan di kawin-kawinan, Oh, isi acara gitu-gitu. Jadi musik Akhirnya- lah ya. Jadi akhirnya- musik lah ya. Iya, Akhirnya kan si Cina, abang, Cina. iya si abang itu
apa namanya ngulik akhirnya jadi besar gitu. Ya abang juga dulu dapat basicnya juga di Jakarta. Ya ikut 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 IO juga kan di Jakarta, sound system. Ya sama lah mungkin kayak gue dulu di MCN, abang dulu kayak gitu kan. Tapi mungkin kalau Jakarta kan lebih luas ya skopnya gitu, jadi ilmunya lebih banyak. Ketika di Lampung abang buka sendiri Iya. sama teman-temannya yang setahu gue MCN tuh ada 7 orang apa 6 gitu. Sekitar gitu. Tapi motornya abang gitu, yang lain tuh support gitu kan. Nah akhirnya sampai di titik yang bener-bener bisa jadi guru lah, jadi teman-teman yang lain gitu. Banyak sih teman-teman kita yang dulunya nge-cruise sekarang udah punya sendiri gitu, udah Iya, sendiri. punya, termasuk gua. Termasuk gua itu masuk MCN tuh gulung kabel, terus itu ngangkat-ngangkat. Dari Rhodes tadi. Kalau bahasanya ini ya, Rhodes itu kayak apa? Ini Office boy lah ya. Rombongan di salon. Iya. kan office boy ini. Kan ngangkat lah ya. Kulit panggung seni Ya. panggul ya. Rhodes rombongan di salon. Tapi ya di sana itu yang lu bilang tadi, yang kata lu Rhodes tadi, itu ilmunya lebih dari itu. Yang dikasih lah. Salah satunya apa tuh? Yang bisa didapat dari ngangkat sound. Dari ini nggak, kalau gue pribadi ya, nggak pernah tahu dalam hidup gue, nggak pernah diajarin dan nggak pernah nyari tahu cara gulung kabel yang benar. Ya. Oke. Terus cara yang apa kubu negatif sama kubu positif itu kan dari dasar gitu aja. Karena itu dari dasar. Itu Iya. sama termasuk gimana caranya lu ngangkat salon gede terus ke atas. Ya, ada caranya. Ada tekniknya ya. Nah, begitu. Oh gitu. Iya, dari awal pembuatan sebelum pra event ya, Iya. ngomongnya sampai event Produksian. berjalan, iya, produksian sampai event itu berjalan sampai selesai. Yang pernah gua alamin sih luar biasa sih, seru sih, benar-benar Seru, ilmunya seru. tuh dapat banget. Iya. Padahal posisinya waktu itu Capek lebih seru lah. seru. Ibarat kata, Jadi lingkungan kerjanya tuh Iya. asik. Betul. berarti capek di fisik aja, pikiran nggak ada have fun lah ya. Iya, memang Betul. pikiran kita tinggal juga di rumah. Artinya memang betul lagi dicampur. Iya, iya. Nah itu maksud gue gini, problemanya adalah banyak stigma di teman-teman di masyarakat. Event organizer ini kan salah satu, ini gue mencoba menjadi sudut pandang seorang Oke, POV. seorang istri, seorang ibu rumah tangga misalnya. Ibu Yogi. Jadi ibu Nur Lesnar. Ben Prima. Ben Prima, Pak. Biar itu dia mah. Mama Junot. Tiba-tiba jadi dari terus jadi stigma-nya kan, oh Iko ini kalau untuk orang yang berkeluarga jangan deh, Nggak boleh. kan karena Iya. memang untuk laki-laki memang dapat sih fun-nya ya kan, untuk laki-laki. Memang kalau boleh, tapi kadang-kadang di lain banyak ketika udah menikah itu ibarat organizer ya menurut gue tepat, bener nggak sih kalau menurut pendapat gue ya, tepat nggak sih kalau untuk hanya sekedar side job dan bukan jadi pilihan utama untuk Oh pekerjaan? enggak, menurut gua enggak. Karena beberapa di Indonesia gua ngeliat sendiri ada juga yang event organizer yang sudah TBK sekarang. Oke. Ada yang TBK udah IO dia TBK ya. gitu. Contohnya mungkin Deandra lah, Deandra Ya. itu sudah TBK besar gitu. Yang terus mungkin Ismaya mungkin. Tuh besar-besar gitu. Dan mereka tuh kalau udah TBK gitu berarti secara kan yang sebenarnya ditakutin sama ibu rumah tangga lah ya, kalau intinya ya, ibu muda Ya masalah duit lah ya. masalah duit Pendapatan. ya pendapat, karena kan mereka punya sudut pandang, woi kalau ibu ini kan baik project, kalau dia ada project kayak mana dapat duitnya gitu loh. Tapi lagi-lagi itu kesepakatan antara owner IO dengan pekerja. Kerja. Jadi gini, ada dua sistem. Ada yang dia gaji per project, Hmm. ada yang gaji bulanan. Betul. Oh ada Tuh. freelance. Ada. Walaupun tidak ada event Enggak, dia gaji. ada banyak dan banyak itu. Nah kalau gua untuk bulanan saat ini gua belum kuat karena gua rasa gini, gua bukan untuk menyalahkan diri ya, Oke. tapi untuk yang gantiin gua di posisi gua di perusahaan gua itu selain itu kayaknya belum ada gitu. Maksudnya gua nggak bisa ngasih ke orang lain gitu kerjaan gua ini gitu. Jadi gua belum hire orang untuk yang kerja tetap gitu, yang full time in house gitu. Jadi Jadi main project aja ya. kalau produksi by project aja dulu gitu. Tapi ada teman-teman gue juga yang sudah
Berani. nerapin per bulan. Per bulan. Karena gini, dia biasanya kontrak dengan beberapa klien yang sudah Jangka panjang. Long term ya. 5 tahun, 10 tahun. Jadi dia bisa Jadi berani di situ ya. ya gitu. Jadi kan antisipasinya di tahun ke sekian gitu kan, atau sebelum pergantian klien dia udah ganti lagi, cari lagi gitu ya. Kayak dealer mobil lah gitu kan. Dealer mobil itu kan jual nggak jual tetap digaji. Gitu. Tapi balik lagi sih, Wak. Kalau menurut gue ya, tetap balik ke orangnya masing-masing. Ya. Individual ya. Betul, karena menurut gue ya, ini atas yang pernah gue alami. Di level yang paling kecil pun yang tadi tuh, yang misalnya Rodes tadi, nggak tahu kalau lainnya. Abang tuh sangat memanusiakan manusia. Ya kan, artinya salari yang lu dapet itu sesuai sama yang lu keluarin. Ya. Artinya balik lagi ke orangnya. Kalau menurut gue pada saat itu gue belum punya pasangan dan nikah maksudnya segala macam masih itu udah lebih dari cukup sih. Cukup ya. Karena memang guanya ya nggak banyak, nggak konsumtif lah. Kecuali memang yang Gaya hidup. yang gaya hidup yang dapat duit dikit langsung Ya. segala macam. Nah itu sih dari gua. Tergantung manajemen keuangan sendiri sih sebenarnya. Ya makanya gue bilang tadi, kalau dikumpul-kumpulin dalam 1 bulan itu lebih dari pendapatan UMR Lampung ya jauh gitu loh. Ya gue nggak bisa sebut nominal lah dapatnya di MC dulu berapa, tapi menurut gue itu lebih dari cukup saat Jadi ini. mana nggak lebih? Apa yang abang makan kita makan. Nah itu balik lagi ke bos sih sebenarnya. Betul. Apa Lagi ini bukan ngejilat si abang ya, Betul. tapi emang Ini realitanya fakta. begitu, makanya begitu. rokok abang itu nggak ada rokoknya habis nih. Beli dan dia nggak beli dia sendiri. Rokok lu Ki, Dim, Asli dibeliin. langsung beli. Iya sih. Apa yang dia makan, Betul. Nah, kita benar makan. kan? Betul. Dia rokok, kita ikut rokok. Gitu. Jadi maksud gua kalau untuk orang-orang yang boros ya tetap aja nggak cukup pasti. Iya, nggak bakal cukup. Kalau kita sih gua dulu mikirnya, waduh gua dari begadangan malam jaga pemancing, ya kan berat Pak. Ya ini tetap begadangan tapi have fun, Iya. ya kan. Rokok ada Lagian- terus. Iya. Di Kan dulu kita kan dulu tadi MCN juga, soalnya Pak. di MCN juga itu selain kerja kita tuh dapat pemahaman Betul. agama lah. Betul. Iya. Gue banyak banget gitu di situ. Ya, walaupun gua yang dibantarin orang kan. Iya. Dibantalin gimana nih? Itu ya. Oh, Jadi nih, pergi colongan. Jadi di MCN tuh kocak nih. Jadi si abang ini kan, abang tuh suka ngobrol. Nah, Wah, mulai temanya macam-macam tuh obrolan laki-laki. Jam 8 temanya politik, jam 9 temanya budaya, Betul. jam 10 temanya apa, dan lainnya ujung-ujungnya agama. Kalau udah kalau ada agama, agama, wah, itu bisa lama pasti. pokoknya dari gelap sampai terang. Sampai terang? Oh, Gue belum iya. pernah sih kalau sampai terang. Iya. Kayaknya maksimal jam 1 deh gua. Wah, itu Ya, lu cabut. biasa. Iya. Kalau gua kan ngancing. Ya kunci lah di situ. Dulu ada jurusnya gini. Gimana? Dulu tuh, udah dulu ya, belum ya. Udah lah. Udah ada Tapi nggak dicas. momen Nah. ada, momen nggak ada. Jadi caranya dulu gini, ada abang, ya kan, ada gua, ada teman-teman yang lain gitu kan. Topiknya udah beda nih. Gue setel alarm. Bang, Isna nelpon. Mau pulang. Oh iya Din. Pulang. Itu kayaknya trik Gua banyak itu trik yang pakai gua. trik kayak Itu gitu. trik gua. Kalau nggak yang gua alarm, gua waktu itu masih BlackBerry ya, BlackBerry. Terus beralih ke WhatsApp gitu. Kalau gua chat istri gua, ntar lagi nelpon dong. Iya, itu udah ini sih, udah jadi rahasia umum. Bukannya nggak betah ngobrol, tapi gue capek. Iya, Jadi kita enak geser nih. ya kan itu gua juga tuh sama istri kan. Tapi kalau posisinya bujang nggak punya istri, Nyantai. gue minus itu. Nyantai Gue minus itu. banget. Gue minus itu. Karena apa yang kurang di MCM lo? Iya. Lu makan, lu lapar makan. Ada. Betul. Tempat tidur ada. Tempat tidur ada, lu mau Dia ngerokok ada. pasti ada, Iya. gitu kan. Siapa? Mulai kita itu dulu ya, ngobrol sambil saturan, Iya. main leng, Asli. main biliar, main karambol. Wah itu Apalagi, apa lengkap, seru banget di situ. apalagi waktu pas lagi banyak klien kan gitu. Jadi ada produk-produk tuh. Oh, Yang jadi selfie. bisa kamu orang konsumsi sendiri lah ya. Bisa. Tapi Tapi kan yang nomor jatah kan. yang bukan Yang di luar dijual ya. kontrak, Gitu ya. yang di luar kontrak lah.
Wah itu pokoknya luar biasa. Sampai baju itu jam 4. Jadi orang sana tuh nggak perlu bawa baju lagi, ya baju udah ada di situ. Udah banyak. Oh enggak, kalau gue dulu, kebetulan gue di Amcan bawa mobil kan ya. Karena nggak sempet pulang, gue beli. Mau beli baju? Beli baju. Jadi gini, Saking malesnya pulang apa gimana? nggak sempet. Nggak sempet dong. Lebih nggak sempet. Oh. Karena kita kan banyak jalan-jalan gitu kan ya. Kalau misalkan keluar kota dan lain-lain tuh, gue itu pakai baju dari rumah nih gitu. Gue malas dong balik lagi bawa bungkusan banyak Banyak gitu banget, kan ya. ya. Malas banget gitu untuk bekal keluar. Gue mampir ke distro, gue beli beli baju. baru, pakai kotor, buang ke belakang. Buang ke bagasi. Kayak di mobil. Oh enak banget. Begitu udah selesai tour atau selesai Berlaundry. kerjaan, pas gue liat, ih Udah banyak tuh baju udah. semua ini gitu kan. Akhirnya ya cuci baju baru semua itu. Ini kan gue nggak tahu ya, mungkin perasaan gue aja kali ya. Untuk dari semenjak COVID mungkin agak ada penurunan nggak sih Oh ya. untuk tingkat event Musik dan lain-lain. Semua aspek pasti. Semua. Termasuk ini juga pasti ya. MCM termasuk yang kena imbas lah Imbas. di situ karena ya larangan keluar dari Betul. rumah kan itu. Terus Semua perusahaan mana yang mau jalanin event kalau untuk COVID kemarin? Konser aja online. kemarin. Apa yang diproduksi tuh online? betul, nggak ada yang Jadi ya nggak ada. Jadi ya, setelah pasca dari COVID itu masih banyak gak sih perusahaan-perusahaan yang kayak untuk misalnya kayak rokok atau apa segala Maling macam lagi, yang iya. yang buat Acara acara panjang gitu kan. setahu gua Ada yang ada ya. start lagi itu mulai di 2000 sebentar mungkin di 2023 ya. Iya, 2023 sini tuh udah mulai ada lagi. Tapi memang ada juga yang beberapa perusahaan tuh malah merubah akhirnya kan karena tembok COVID itu jadi merubah promosinya yang tadinya memang contohnya kayak rokok kan yang tadi ya konsernya gila-gilaan sekarang kayaknya nggak perlu deh. sekarang gue berarti memang nggak ada ya jarang ya orang buat konser. Berarti Sondre udah nggak ada ya? Sondre masih ada. Masih ada? Ya sebenarnya Tahun kemarin nggak ada. Sonderalin Iya. masih kalau gue lihat di itu YouTube ada beberapa. Tapi skalanya kecil sekarang. Dulu kan di GWK Bisa Bali. Bahkan dari kecil-kecil dulu ya itu kayak Ezone dan lain-lain. Nggak ada lagi. Maksudnya struktur dari bawah dulu dari Ezone atau Association baru Sondre Sondre gitu. Oh. Nah, oke. Tapi menurut gua mungkin juga karena gempuran rokok ilegal juga ya? Nggak juga sih sebenarnya karena Enggak juga ya? Yang lebih ke penjualan mereka Betul. sih. Bukan ke eventnya. Ya mungkin ada Ada pengaruh sih. Ada pengaruh ya. Dan menurut mereka mungkin impact yang didapat kurang begitu bagus lagi kali ya dibanding dulu. penjualan. Hmm. Oh iya. Pasti kan mereka itu kan ngebuat acara seperti itu kan supaya promosi dan apa namanya Lebih ke branding penjualan image sih ya sebenarnya. branding image-nya branding awareness atau penjualannya jadi sehingga Betul. penjualan jadi Ya, naik kan. Mungkin pasti. setelah dianalisa lagi mungkin sama perusahaan-perusahaan rokok kayaknya kayak kurang menguntungkan nih atau kurang worth it lah untuk ngadain acara yang sebanyak itu ngeluarin duit gitu kan dengan hasil yang dapat gitu. tapi memang Ya. salah satunya juga dampak COVID sih. Dapat COVID Yang memang awal mulanya. Itu penurunan ngefek tuh banget. drop ya kan artinya untuk skala uang misalnya kita pakai bahasa uang kas gitu kan ya belum cukup belum kepotong habis lah untuk bayar segala macam bahkan mas ada yang perusahaan besar yang merumahkan karyawan itu sih dampak banget akhirnya kalau menurut gua nih balik lagi menurut gua uang yang nggak ada karyawan yang nggak ada ngapain lagi buat event gitu Iya, betul. mending Oke. kita promosinya yang ke TV langsung bisa Tapi atau ke baliho Tapi gitu. sama TV memang udah lama. dilarang. ada tetap. Masih ada ya? Masih aja di Iklan jam 12 malam. Iklan rokok itu sekarang tayangnya di atas jam 10 malam. Oh masih ya? Masih. Bentar dulu, ngomong-ngomong iklan rokok, pernah nggak sih kalian tuh ngeliat iklan rokok nih, apapun iklannya, tapi kayak vibe-nya tuh kayak gimana ya? Lu nggak bisa jelasin sih, kayak Ngebawa kita ke flashback iya, gitu-gitu kayak, loh. Kayak Iya nggak sih? travel gitu ya. Ya itu lebih ke vibes-nya Iya. Misalnya kayak Surya itu ngingetin sama jempol lu. ya yang kali Gue ini serius gue. Gini dong.
di dunia periklanan itu ya. Oke. Gue juga mempelajari tentang periklanan gitu kan ya. Pertama kan simbolik ya simbolnya kan. Lebih ke simbolnya rokok. Jadi sekarang kalau iklan rokok itu kan lu nggak pernah ngeliat iklan rokok lu lagi ngerokok. Iya, betul. Gitu kan, nggak ada kan. Padahal nggak ada lagi. Nah, Contoh kayak Jarum Super. Jarum Super itu kan lebih ke adventure. Venture-nya. Itu setiap puasa itu pasti iklannya panjang-panjang tuh. Itu kan. nostalgia banget tuh. Ya, Iklan tuh gue tahu. iklan tentang Ramadan Ya, dan lain-lain betul, tuh. Terus itu kalau iklannya sempurna banyak yang nggak nyambungnya tapi relate sama kita. Kayak tagline bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Betul. Go ahead people dan lain-lain. Terus tuh tanya kenapa Iya. yang lain tuh kan. Iya. Itu kan ini maksudnya apa sih gitu kan. Nah, hashtag nanti juga lo paham gitu kan. Iya. Itu lebih ke awareness kita kalau ngeliat iklan tuh ya sempurna. Oh iya. Gitu loh. Jadi Sempurna. udah tuh tanam di Jauh pabrik. sebelum itu ada dulu yang viral banget artis-artis isinya, geng hijau. Yang hijau. Ya samurai hijau. Kamu yang jauh. Oh iya. Yang geng hijau tuh bahkan sampai continue terus tuh buat Iya. iklan. Dia lebih kayak kelawak ya dia. Ya betul. Kayak yang dukun-dukun. Ya. Itu jarum, itu jarum. Jarum ya? Jarum itu 6. Oh iya, Jin, Jin. nah, Jin, dia Jin. Kalau yang kalau yang dukun tuh Dukun. Bukan dukun, jin. Jin ya. Iya. iya. Wani Viro. Bener. Ah. Enjoy aja, apa enjoy aja. Sandi Nah, Tanpa ya bukan udah banyak lah yang tahu ya, hobi motor dulu ya. salah satu hobi gua motoran. motor apa tadi? Gua saat ini sih lebih ke custom sih. Motor Custom, motor custom. Apa namanya klubnya custom ride. Custom ride. Nah, gimana tuh Dim? Memang masuk ke situ memang untuk motor custom aja atau bebas? Nah, di klub ini kan semua kan klub itu ada ADART-nya ya, ADART ya atau anggaran dasar lah gitu kan, aturan dasar lah gitu kan ya. Nah, kebetulan di custom ride itu untuk spesifikasi motor yang masuk itu custom klasik, look custom, custom look, maksudnya custom look atau retro gitu, itu boleh masuk gitu. Kalau untuk standar ya mohon maaf belum bisa masuk gitu loh. Itulah kenapa lu gak masuk custom rate-nya Shogun, Pak. Mio nggak boleh pak. Iya, Sorghum kalau yang getar lagi. Iya. Supra tuh saya. Edo itu. Udah dijual. Sekarang Mio buntung. Nah, lu berarti termasuk orang-orang lama ya di custom ride? Di customer sendiri gue terhitung sampai hari ini sudah 8 tahun. Lama berarti. Tapi custom ride-nya Custom rate-nya udah 10 tahun. Ini tahun ini ke-11. Terus ngomong-ngomong soal lo motor nih, gue balik lagi nih Ya. soal rumah tangga. Ya, dari- gimana bini lu gimana tuh? Ibu Yogi. Ya, Ini kan touring-touring berarti maksudnya lu. ini artinya gini loh, gue salut sama Dimas ini mungkin. Jadi, Banyak agendanya. Dimas ini kan banyak kegiatan kan, Betul. ya kan? Hobi dia semuanya alhamdulillah tersalurkan. Jarang loh, ini gue jujur aja gue kasih tahu sama teman-teman semua. Jarang laki-laki yang udah berumah tangga apalagi punya anak itu bisa jalan hobinya, Pak. Iya. Dan ini salah satu yang bikin gue, wih, bukannya gini ya, tapi kayak, wih, asik ya. juga ya gitu. Ya. Udah nikah, udah ini, tapi hobinya bisa masih tetap salurkan. Jadi lo ngefans sama dia? Enggak, gue tuh masih sama gitu dong. Tapi kan, lu ya, tau sendiri hobi kayak Ya gimana. makanya gue bilang gitu, gak tersalurkan, gue hari tinggi. Itu sama penjara. Jadi di kaca, dong, lu goblok. Kayak ini, Pak. Jadi jadi gimana tanggapan istri lo dengan hobi-hobi lo yang sangat kayak misalkan ini kalau lagi project terus kalau lagi misalkan ada acara juga di klub motor lo itu gimana sih cara nge-handle lah, ini tips nih buat teman-teman semua yang udah punya istri punya anak, gimana sih cara nge-handle istri biar nggak ngomel gitu. Sebelum lo jawab, biar gue jawab dulu. Global aja, Pak. Uang saya udah penuh aja. Uang saya oke, cuman ada beberapa faktor menurut gua yang masih harus ditutupin, Wak. Betul. Selain uang. Oke. Mangga dia. Mau deh. Benar, pertama kata Gidong. Pertama tuh uang sayur. Ya, itu harus dulu ya. Itu harus terpenuhi dulu lah. Ya sebenarnya intinya gini. Sebelum lo ke hobi lo sendiri, lo bahagia dulu sama istri lo. Betul. Tetap nomor satu itu ya. Itu nomor satu tuh. Jadi untuk manajemen waktunya ya pinter-pinter kita aja gitu. Jadi ya dalam 1 minggu itu kan gue weekend ada 2 hari itu kan.
ketika gue ada di kerjaan di event organizer, gue jalan, gue juga melibatkan istri gue. Oh, jadi masih suka lu ajak lah ya. Ya, melibatkan dalam arti gini, bukan turun ke lapangan, lebih ke ngatur finance-nya, Oh, terus gitu. Dilibatkan. terus rekrutmen brand ambassador, biasanya kita butuh SPG atau SPB gitu kan, atau helper, itu istri gue yang manage. Oh, gitu berarti kan. dia support juga di sini sampai Ya, situ dia support gitu. Untuk produksinya juga mungkin kayak gue rekapan pembelanjaan tuh istri gue juga. Dibantu sama istri. Karena kalau gue pegang sendiri, walaupun bisa nggak bakal kepegang. Gitu. Berarti hitungannya lu digaji istri gitu. Ada nggak? Tapi karena mungkin lebih teliti aja kayak perempuan ya. Selain itu. Ya, Lebih teliti kan. gue termasuk orang yang boros sih sebenarnya gitu. Cuman karena Dia perlu memang istri perempuan. gue bisa handle keuangan, ya alhamdulillah bisa jalan. Gitu kan. Dan mungkin juga salah satu faktornya si istri juga support karena istri udah tahu nih cuannya berapa. Karena kan dia kan yang keuangan. Bener lah. Atau mana. Kalau untuk hobi, Nah, kalau hobi ya, gimana nih hobi? Kalau itu kan masih pekerjaan tuh ranahnya, masih ada income lah di situ, Iya. ya kan? Tapi Jadi kalau untuk hobi gini, Ya istri juga ikut ini. Mobil ganti oli. Oh, Iya. ini sih. awal mulanya istri gue nggak setuju gue ikut klub motor atau apa, karena dulu itu klub motor itu judulnya negatif. Iya. Ya, Ada gitu. Sebagai geng motor lah, Semua- kriminal dan semua lain-lain. Yang berhubungan Paradigma, dengan dia punya paradigma itu. Iya, istri gua untuk pemikiran itu mungkin agak kolot lah gitu. Iya. Tapi gue jelasin kalau motor itu untuk organisasi aja sih, buat teman baru dan lain-lain. relasi. relasi gitu ya. Terus gue juga kan nggak selalu ikut touring kan. Iya. Ada tertentu aja yang mau mobil tertentu. Dan itu boleh nih di klub motor. Misalkan lo ikut touring, misalkan takutnya kan kalau kayak perkumpulan itu, nanti gue musuhin lagi. Oh enggak, jadi kalau di customer sendiri ya ini mungkin berlaku juga di klub lain, tapi untuk customer sendiri yang tidak bisa diganggu gugat itu adalah urusan keluarga, urusan nafkah, kerjaan gitu. Oke. Yang ketiga agama gitu loh. Kalau kita misalkan diajakin touring dan lain-lain, ada Antara tiga itu. antara tiga ini jalannya. ya pasti toleransi besar gitu loh. Nggak boleh ngelupain tiga ini, Oke. keluarga, kerjaan sama agama gitu loh. Kerja. Berarti agak beda sama tuh begal lo. Jangan dipegang. Kalau full begal lo nggak ada agak. Ada bisa di nanti dulu. Wah ini enggak, woi. Apa nama tuh begal kalau nggak salah? Custom wrong ya. Custom darang. Customer. Nah, siapa Dim yang dulu apa lu masuk sendiri apa diajak Lagi-lagi ada perannya Pak Agung tadi. Pak Agung tadi, luar biasa. Jadi ketika gue dihancung Di itu, tahun berapa? ketika gue dihancung itu, gue lumayan satu frekuensi sama Pak Agung ini, gitu kan ya. Jadi bestie lah, gitu kan. Gue senang fotografi, dia juga suka. pas sama lah ya. Hobi gue nggak 100% sama, tapi mirip-mirip sama dia gitu kan. Jadi gue akhirnya lumayan deket nih sama Pak Agung ini gitu kan. Sampai ganti kakak nggak? Oh enggak, belum sempat masuk kakak dia gue. Ada jemuran tapi ya. Nah, saat itu gue yang banget itu pas di Handong, wallpaper komputer gue itu motor custom. Terus dia ngeliat, terus tuh lu suka, oh gue juga suka. Nah, ketika Itu udah sama-sama kasam kan belum? belum suka sama itu. Oh, itu Agung duluan apa? Jadi Agung duluan. Agung. Jadi Oh, sudah lupa. ketika gue cabut dari ini Hanjung, Pak Agung ini dia punya motor custom sendiri duluan. Gue belum kebeli tuh, belum sama sekali beli. Dia duluan. Gue nggak sempat lihat, tapi dia posting dia punya motor custom nih. Gue juga senang nih. Mulai trigger dulu. Terus gue belum ke trigger tuh. Gue ke triggernya gara-gara ada teman gue bawa motor custom, itu motornya aneh banget gitu loh, nggak umum gitu kan, walaupun basicnya tuh Yamaha Scorpio. Oh gitu. Scorpio banyak yang di custom ya. Waktu itu gue ketemu teman gue di Bandung, ini kok unik banget sih motor ini, beda dari yang lain gitu kan. Terus looknya juga nggak menghilangkan pabrikasinya gitu kan, struktur awalnya, tapi ada tampilan berbeda gitu kan. Gue tertarik tuh gitu kan. Gue pengen lah, nanti gue punya mesin, gue bikin ini gitu. Terus singkat cerita, tiba-tiba si Pak Agung ini masuklah custom ride.
Masa mau custom ride? Nah, Tapi sebelumnya lu udah tahu ada custom ride? nggak tahu. Nah setelah itu dia bilang gue masuk custom ride. Custom ride itu apa? Klub motor gini. Oh custom, oke nih gitu kan. Sudah cukup. Terus gue diajakin tuh masuk situ. Gue nggak berani karena gue nggak punya motor gitu, nggak punya motor custom ya gitu. Untuk motor harian gue doang intinya. Saat itu kita ada event Kenapa tuh? Waktu itu kita event jarum black Gue udah masuk. slalom tes. Oh iya. Oke. Di Kahana. 2000 berapa sih? 2000 Belas-belasan itu. tujuh belas. Ya sekitar sekitar 16, 17 atau 18 gitu. 11 lah kalau nggak salah. Slalom itu. Slalom tes di Saburai. Gua di sebelah. Sebelahnya ada customer lagi ulang tahun. Yang Pertama. Yang kedua Dua. di lapangan merah. Nah itu Lapangannya lagi si kondangan. temen kita Banda tuh Sekarang jadi Kacamato. Bangkit. Kacamato. Iya. Pokoknya sama Kacamato Banda sama Kacamato. Terus Abang Banda yang dagang sepatu deh. Iya. Yang sama ada itu ya. ada yang pakai Kacamato ya di Banda. Terus Banda Nah, jadi saat customer lagi ulang tahun yang kedua, gua lagi event juga di sebelah. Mas Agung ini bilang, "Nih bantuin gua motoin anak-anak custom ride." Akhirnya gua masuk tuh ke sebelah, hari sebelah. Gua ikut motor juga tuh sama dia. Gua ngeliatin motornya, oh ini ya custom ride. Acara sampai malam. Gue incas lah di situ. Walaupun sebelah gue juga kan lagi event gue juga tuh, karena jarum black itu. Jadi gue kenalan sama teman-teman di situ, ngeliat, oh kalau motor tuh begini ya. Akhirnya gimana nih, mau masuk nggak? Mau, tapi nantilah. Karena belum ada motornya. Motor. Gue beralasan gue belum punya motor. Terus teman-teman yang lain bilang, nggak punya motor juga nggak apa-apa, kita kasih waktu kok. Iya mau dong. Dan akhirnya setelah ulang tahun ketiga, Apa gua nih masuk. motor pertama lu jadinya? Motor pertama gua Kawasaki W175. Oke. Gitu. Berarti termasuk baru ya? Baru gua ngambilnya itu karena aturan di custom ride itu ada custom klasik sama retro klasik, look klasik Berarti lu ambilnya di retro modern lah sebenarnya gitu. Jadi kan kalau motor itu dia yang dikategorikan vintage atau retro itu kan tahun 80-an lah, 80-an. Bigster tuh masuk tuh gitu kan, masuk retro gitu. Nah, ada juga sekarang pabrikan-pabrikan yang baru ngeluarin motor baru tapi looknya look retro. Iya. Contohnya kayak Yamaha. Enfield, Ada Yamaha juga ya? ada Yamaha XSR, Iya. itu terus itu di Kawasaki ada W175, ada Estrella, ada seri W dan lain-lain, itu looknya vintage gitu. Oke. Itu Jadul. semuanya 4 tak? Sejauh ini Ada yang ada dua sih, ada yang 2 tak, ada yang 2 tak. DT, Oh iya, Yamaha DT 2 tak, tapi ada customnya gitu. Oh. Jadi kategori yang custom itu dia merubah bentuk asli dari skena pabrikan, dirubah, dibikin Secara berubah look-nya. secara look, jadi custom lah, beda gitu dari yang lain. Gitu. Ranking ada nggak sih gitu? Ranking ada, Ada ya? ada. Cuman di custom ride saat ini belum ada sih. Tapi karena memang kalau Era King sayang sih, kalau maksudnya bukan sayang ya, kayak gimana ya, memang udah ya kayak gitulah. Era Ya kalau dulu kan di Gunung Begal kan itu. Ya, so tuh dia gua kan di Custom wrong tadi. custom wrong tadi. Itulah ceritanya di custom ride itu sampai hari ini gua terhitung sudah 8 tahun lah. 8 tahun ya. Sampai Custom ride sendiri ke 11. custom ride sendiri ke 11. Gua tahun ini ke 9. 9. Oh, berarti udah jauh dari berdirinya ya. Ya, Terus motor apa sih sekarang yang lo pegang lagi dipegang? kalau sekarang ini gue masih punya W175 juga masih ada. Motor kita. Ada 2 cuman. Oh, ada 2. Nah, itu itu 2. satunya Kawasaki Winter tahun 84. Satu Berapa? Itu. Oke, Din. Sebelum kita tutup, pasti banyak tuh orang-orang yang ya sama kayak kita tadi lah yang Ya. ke-trigger yang apa namanya, ya mengagumi lah ya, karena nggak banyak juga orang yang bisa bagi waktu, punya satu main job, punya satu set job aja kadang-kadang udah berantakan tuh kan. Lalu kemarin ya ada hobi, Ada main job, set job, ada main job, ada non job, ada ada non job. orang sah. Nah, pesan-pesan itu gitu. tuh. Bener. Apa ya? Menurut gue sih
ketika lo punya hobi, jangan sampai ganggu kehidupan rumah tangga lo. Yang penting rumah tangga dulu ya. Jadi nomor satu. Terus yang ketika lo punya side job, lo nikmatin kerjaan itu. Dan beberapa kerjaan gua itu nggak semuanya menghasilkan uang sih, side job gua. Oke. Karena dia dasari dengan hobi. Contoh ada beberapa teman-teman minta tolong desainin dong. Iya. Tolongin dong, gue punya event, gue nggak punya show manajemen, bantuin dong. Itu Rp0. Iya. Tapi karena didasari dengan hobi, terus gue juga senang di situ gitu. Jadi rupiah itu bukan gak arti ya, tapi nomor sekian lah gitu. Iya. Kita effort dulu, kita senang dulu. Tapi setidaknya- itu mengikuti. Tapi Secara realistisnya karena sudah ada main job tadi, jadi aman dong di side jobnya, gitu kan? Dasarnya juga nggak itu sih sebenarnya. Enggak itu juga ya? Nggak itu juga, karena gue emang suka aja di bidang itu gitu loh. dan Contohnya kayak waktu gue sebelum kerja tetap gitu, ada yang minta tolong gue minta bantuin manage suatu event gitu, tapi dia nggak melontarkan nominal gitu. Ya udah, gue incas dulu gitu. minta tolong dulu lah ya kan. Syukur-syukur dikasih, nggak juga gue hobi itu. Nggak mengharapkan juga. Tidak mengharapkan. Tapi setidaknya Dimas punya prinsip ketika hobi gue bisa bermanfaat Mhm. buat orang Orang lain. lain. Nah, Enggak, ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita tuh selalu ukur segala sesuatu dari Dengan materi. materi. Betul. Cuman kadang-kadang rezeki itu kan bukan berupa fisik uang aja, Wak. Ya. Tapi kadang-kadang kita punya di situ Rekening juga. punya teman, Yang kaki kering itu juga. Kaki kering itu apa? Kak? Anu, Iya. Selain makan, kering kaki. anu Dra. Tapi apa yang hal yang lo kerjain ketika lo ekspektasinya uang, itu bukan hobi namanya. Iya. Oh, Nah, iya gitu. sih, benar sih. Karena rezeki itu nggak belum fisik uang, Oh tapi iya. dari ketenangan terus kitanya bahagia, senang, bisa ketawa, itu udah rezeki, Wak. Wah, rezeki banget. Kita bisa punya teman-teman yang circle-nya baik, yang nggak toksik, yang nggak ngomongin di belakang, itu rezeki banget. rezeki banget Rezeki gitu loh. banget. Punya teman-teman yang support ketika kita lagi bantu nih. Ingat aja kata Pak Ustadz kebanyakan, ketika kita berbuat kebaikan pasti kebaikan balik dulu ke kita. Iya. Itu yang mungkin yang Dimas sekarang ini kerjanya ikhlas tadi, nanti lulus yang dia punya harapan ya kalau ketika gue berbuat baik ya insya Allah nanti kebaikan dulu balik lagi. Iya. Kan gitu lah. Bukan besok, tapi hari akan datang. Hari yang akan pasti nanti bakal datang juga kebaikan ya. Akan datang hari. Dulu Oh, kalau kita nggak baik sama orang ya kita bakal kalau Ya. kata Papa Dodo emang gitu. Kata Papa Dodo. Kata Ustadz Sanusi juga begitu. Nah, rencana ke depan Dim, apa nih? Gue tetap jalanin event organizer sama Edo, sama temen-temen gue yang lain. Ada Rahman, Bagus, dan Kak Jovi. Rencana kita mau ngembangin lagi untuk event organizer, ya supaya lebih berkegiatan banyak dan dapat penghasilan lebih lah dari situ gitu. Itu sih. Oke, itu dia Ya, sukses. teman-teman. Kita doain lebih banyak lagi pencapaian-pencapaian dari Wak Dimas. Amin. Terus siapa tahu malah kita kecipratan ilmunya nanti. Amin, siap. Dan lain-lain gitu. Sukses buat main jobnya, buat side jobnya, Semuanya lah. buat hobinya, buat Amin, keluarganya, amin, semuanya amin. lah ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua yang udah nonton. Silakan tuh dong. Iya dong. Terima Silakan kasih yang udah nonton di episode 5 bersama 4 apa 5 nih? 5 dong. 5 lah. Ya dah. 4. 1, 2, 2, 3 Edo 4 ini. 3, 4. Terima kasih yang Ya. udah nonton sampai episode 4 ini. Sekarang bersama Dimas. Dimas, sampai jumpa di Sampai jumpa episode di berikutnya. berikut. Oke. Assalamualaikum.